semuanya luar biasa, diberkati sepanjang minggu. Dan pagi hari ini kita mau bawa sama-sama korban yang terbaik buat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kita mau datang kepada Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan bagi kita semua pagi hari ini. Kita mau siapkan hati. Kita mau katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Dan hanya Tuhan yang memberikan hidup yang baru. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Katakan darah-Mu menyucikan dan pulihkan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin, haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Hanya karena salib Tuhan kita hidup, dan hanya karena salib Tuhan kita boleh dimenangkan. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib. Amin, haleluya. Ku menang.
Kaum pria, katakan karena salibmu. Mari kaum pria. Mari pria, katakan karena salibmu. Hanya karena salibmu Tuhan. Amin. Kaum wanita, katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup yang sepakat katakan karena salibmu. Karena salibmu kami hidup. Karena salibmu kami menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami sembah, oh Yesus. Karena salibmu setiap kami hidup. Karena salibmu kami menang. Karena salibmu, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Karena salibmu, haleluya. Amin. Akan terus menikmati Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Karena salibmu hidup. Karena salibmu ku menang. Katakan Engkau yang berkuasa, sanggup
Engkau bekerja pagi hari ini, memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami dipuaskan dan disegarkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu kami menang. Amin. Sekali lagi katakan, kita menikmati Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, haleluya. Mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, mari angkat tanganmu, katakan, karena salib-Mu kami hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Amin. Sanggup di hidupku untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan, untuk melakukan amin. Haleluya. Glory, haleluya. Tidak ada satupun kami yang terlewati pagi hari ini. Haleluya. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hibur Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Mengalirlah Roh Kudus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
Katakan, ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Mari bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan, dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, kami katakan, buat kasih setiamu Bapak Ibu, kita mau bawa korban syukur kepada Tuhan yang terbaik, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu lewat tubuh dan darahnya. Kita mau sama-sama mengangkat kedua tangan. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin, haleluya. Bersyukur, kami bawa korban syukur kami kepadamu Allahku. Buat haleluya, haleluya, dalam hidup, haleluya. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Allahku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sidang jemaat yang ada kita katakan, kami bersyukur padamu. Ku bersyukur. Kami boleh ada Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Kepada yang kata-katakan, ku mari jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur
boleh pimpin dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa dalam sorga pada pagi hari ini, oleh karena kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, kami datang menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kasih setiamu. Bapa, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri Engkau Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Kami membawa segenap tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada, Engkau hadir bersama-sama kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar sungguh merindukan berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini. Kami mau makan sehidangan dengan Engkau Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau beracara, Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kuasa Tuhan bekerja mengurapi setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kehadiran-Mu memberikan sukacita dalam hidup kami. Kehadiran-Mu memberikan damai sejahtera Tuhan. Kami senantiasa boleh bersukacita di dalam memuji-muji Engkau pada pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Engkau, menaikkan pujian syukur karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi setiap pelayan Tuhan pada pagi hari. Terlebih hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu akan memberikan kekuatan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan, kami agungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri, boleh kasih salam satu dengan yang lain. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Kita mau tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya.
katakan bersyukurlah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur. Mari kaum pria, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Sekali lagi boleh kaum pria bersyukur. Amin, haleluya. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Mari kaum wanita bersyukurlah. Mari wanita katakan sebab Ia baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Amin. Masih sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kasih setianya, na 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 na. Sekali lagi ya, katakan na 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 na. Sekali lagi sama-sama. Na 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 na. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika terus kita menikmati kebaikan Tuhan dan mengalami Tuhan, rasanya tidak pernah mau berhenti memuji Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kita mau sekali lagi angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Selalu kami lihat Tuhan tak pernah berubah. Amin. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Bagiku. Hari berganti hari. Tetap ku melihat kasih-Mu. Sama-sama ya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Ya, 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 untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Ya, ya, ya. Boleh diangkat jempolnya. Boleh diangkat jempolnya. Hari ini kita mau bersyukur karena kita boleh ada karena berkat Tuhan. Katakan oh-oh-nya boleh keras. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya ya ya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya. Yang menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh. Amin. Masih sekali lagi. Saya mau dengar suara oh-nya. Boleh diangkat masih. Tuhan Yesus baik.
tidak tahu yang terakhir. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, kita masih bisa beribadah. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Saya berikan Bapak Ibu kesempatan untuk mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Nah, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Saudari Santi, pimpin kita dalam doa untuk persembahan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah menyertai kami ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami ya Tuhan akan memberikan persembahan ke Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar nanti kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita mau katakan kecaplah dan lihatlah. Haleluya, persembahan dijalankan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Percayalah pagi hari ini ada berkat firman yang akan meneguhkan setiap kita. Di saat kita bimbang firman Tuhan yang boleh terus kita hidupkan. Firman itu adalah Allah. Iya dan amin. Biarlah setiap langkah dan nafas hidup kita, firman itu boleh terus hidup dalam kehidupan kita. Dia yang akan terus menyegarkan, dia yang akan menyembuhkan, dia yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kita. Dia tidak pernah salah, dan dia tidak pernah gagal. Karena nama Yesus satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Bajak setiap tanah hati kami ya Roh Kudus. Hari Tuhan, Engkau kenal setiap pribadi masing-masing. Kami mau terus berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami boleh terus mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Dengan iman, katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah besertamu. Mari jemaat GBD Efrata katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Amin, haleluya. Tempat perlindungan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersepakat, kami takkan goyah, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory. Sungguh indah Engkau Tuhan. Biar kami boleh mengalami Engkau Yesus. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, Yesus. Amin, haleluya. Haleluya. Engkau tahu setiap hati kami yang rindu. Dan pagi hari ini Engkau siap menyegarkan. Sejauh langit. Amin. Sungguh indah Engkau Allahku. Amin. Haleluya. Tak terselami Engkau Tuhan Yesus. Penuhi hati kami. Amin. Haleluya. Kau bakar setiap kami. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Setiap kami pagi hari ini akan mengalami Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sejauh langit kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi. Haleluya. 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 Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Sukacitaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini.
Kami percaya Yesus ada bersama dengan kami. Karena firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang berhimpun, bersatu hati, menyeru nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pagi ini kami sudah lebih dari ukuran firman-Mu. Sebab itu kami sangat yakin Yesus ada di tengah-tengah kami. Ketika Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua pagi hari ini. Kami ingin menikmati berkat Tuhan. Kami ingin menikmati berkat rohani. Supaya iman kami kuat di tengah-tengah masa yang sukar. Terlebih sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan dalam rancangan-Mu. Sebab rancangan-Mu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Mei 2022. Maka setiap bulan baru kita mengawali dengan perjamuan kudus. Dan pagi hari ini sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mari kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dan merenungkannya. Kita buka dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, bagian B sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasal 6, ayat 6 bagian B sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan. Bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Haleluya. Kalau kita baca ayat ini, saudaraku sekalian, ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu pagi hari ini yang akan memberkati saudara dan saya. Satu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kemudian Yesus mengutus mereka berdua-dua. Nah, ayat ini dipakai oleh saksi Yehova. Coba saudara perhatikan. Ketika mereka mulai mencari jiwa, mereka berdua. Karena mereka memakai ayat ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa pesan Yesus sebelum murid-murid itu pergi untuk memberitakan Injil? Ayatnya yang ke-8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat. Ayat berikut katakan roti jangan. Bekal pun
Jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Yang menarik hati saya dalam ayat ini, Yesus berkata, silakan kalian pergi membawa berita sukacita, membawa berita kerajaan surga. Tetapi dengan catatan, kalian tidak boleh membawa bekal. Aneh, saudaraku sekalian. Biasanya kalau orang pergi, ya pasti dia bawa bekal. Apalagi kalau kita lihat daerah Timur Tengah itu, saudaraku sekalian, daerahnya tandus sekali. Tidak seperti daerah kita, saudaraku sekalian. Ya, kalau mau pergi jauh tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa roti, tidak boleh bawa uang. Ya, saudaraku sekalian, hanya boleh membawa tongkat. Apa sih maksud Yesus ini? Kenapa kok Yesus menyuruh murid-muridnya hanya boleh membawa tongkat? Maka pergilah murid-muridnya berdua-dua dengan membawa tongkat. Nah, pagi hari ini kita akan selidiki apa sih sebenarnya maksud Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya itu untuk mereka pergi berdua-dua hanya boleh membawa tongkat. Tongkat secara hurufiah ya, itu adalah alat bantu atau penopang. Waktu saya pergi melayani ke Malaysia, ke Penang, kami nginep di sebuah rumah. Ini rumah milik seorang yang punya perusahaan cukup besar di Penang. Dan hobinya, saudaraku sekalian, naik gunung, naik bukit. Jadi saya penasaran, kenapa kok Bapak ini hobinya naik bukit? Saya bilang, Pak, boleh nggak besok saya ikut? Dia naik ke gunungnya, saudaraku sekalian, jam 4:30 pagi. Oh boleh, kalau Pak Pendeta mau ikut boleh. Dia bawa anjing 2, anjing herder yang besar-besar itu untuk penunjuk jalan. Kami naik mobil, kemudian parkir di bawah kaki bukit itu, mulai jalan. Saudara, di tengah perjalanan, napas saya ngos-ngosan. Waduh, saya pikir sampai enggak saya ini ke puncak itu. Rupanya ini Bapak, dia udah tahu bahwa saya enggak akan bisa mampu. Sebab dia dengar napas saya udah ngos-ngosan. Pak Pendeta, kita cari kayu untuk tongkat. Supaya Bapak Pendeta bisa menopang. Lantas saudaraku sekalian, kami cari di sebelah kiri kanan jalan, ada kayu ranting. Dia potong. Kasih saya, Bapak Pendeta pakai ini. Lumayan saudaraku sekalian. Ya. Meringankan langkah kaki kita. Sebab dengan adanya tongkat kita bisa membebankan tubuh kita kepada tongkat itu. Saya baru tahu ternyata saudaraku sekalian untuk naik bukit itu lebih mudah daripada turun. Waduh, waktu turun rasanya saya udah minta ampun, Tuhan tolong dah. Ya. Walaupun kita pakai tongkat, saudaraku sekalian, gak kuat nahan beban tubuh ini. Saya baru tahu rupanya pantas mereka suka olahraga naik bukit itu, saudaraku sekalian. Itu betul-betul menguji stamina kita. Ya.
Puji Tuhan akhirnya saya sampai juga di puncak bukit itu, saudaraku sekalian. Nah di situ ada tempat olahraga. Ya, mereka pada olahraga semua. Nah saudaraku, jadi tongkat itu secara hurufiah itu adalah alat bantu. Saudara ingat Ibu Gembala waktu kemarin sakit kan dia jalan pakai tongkat. Sebelum sakit kan nggak pakai tongkat. Tapi begitu kena COVID, saudaraku sekalian, itu mempengaruhi stamina tubuhnya sehingga dia harus berjalan pakai tongkat. Jadi secara hurufiah tongkat itu alat bantu ya untuk menopang tubuh kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-21. Coba kita lihat ayat ini. Apakah benar tongkat itu alat bantu? Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkat. Ketika Yakub sudah masuk usia manula, biasanya kalau sudah manula itu staminanya sudah mulai turun. Ya. Sehingga saudaraku sekalian, Yakub harus memakai tongkat. Satu saat dia merasa bahwa ajalnya sudah tiba. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita hidup benar menurut firman Tuhan, kita tahu kapan waktu kita. Ya. Jadi saudaraku sekalian, Yakub merasa bahwa dia sudah mendekati ajalnya. Nah, tradisi orang Yahudi, saudaraku sekalian, sebelum dia meninggal, dia memberkati anak-anaknya. Ya. Sebab itu dia memberkati, saudaraku sekalian, kedua anaknya dengan bersandar pada kepala tongkat. Jadi artinya saudaraku sekalian, tangannya dia taruh. Biasanya tongkat itu ada kepalanya. Ya, melengkung. Dia taruh tangannya untuk memberkati. Sebab orang Yahudi kalau memberkati dia harus pegang kepalanya. Yakub sudah usia lanjut. Dia sudah enggak kuat mengangkat tangannya. Maka dia taruh tangannya di atas tongkat sambil memberkati. Jadi saudaraku sekalian, secara hurufiah bahwa tongkat itu alat bantu baik untuk berjalan, berdiri, dan beraktivitas. Nah, secara rohani tongkat itu apa, saudaraku sekalian? Secara rohani tongkat itu adalah kuasa Tuhan. Kita berada di masa-masa yang sukar saat ini. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita tidak akan mampu menghadapi hari-hari kita dengan kekuatan kita. Sebab itu kita butuh tongkat, saudaraku sekalian. Ya, jadi saudaraku sekalian, secara rohani tongkat itu adalah kuasa Tuhan. Maka di dalam Kejadian pasal 49 ayat 10 dikatakan, Yehuda akan seperti singa. Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda dengan bangsa-bangsa yang akan takluk kepadanya. Siapakah yang dimaksud dengan Yehuda seperti singa? Adalah Yesus. Yesuslah yang menaklukkan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi saudaraku sekalian, secara rohani
tongkat adalah kuasa Tuhan. Ingat, Yesus diberi kuasa. Dalam Matius, saudaraku sekalian, pasal 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Jadi secara rohani, tongkat artinya kuasa Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita hidup mengandalkan tongkat Allah, bukan tongkat kita. Ya. Alkitab mencatat ada seorang tokoh iman yang bernama Musa. Saudara tahu Musa ya, adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah dalam perjanjian lama untuk membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1, ketika Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin umat Israel, sekaligus membawa umat itu keluar dari negeri Mesir, melalui satu peristiwa yang luar biasa. Ya. Sebab kita tahu, saudaraku sekalian, Musa pada waktu itu adalah seorang pengembala domba Citru mertuanya. Alkitab mencatat, saudaraku sekalian, 40 tahun Musa menjadi gembala, menggembalakan domba Citru. Nah, tentu sebagai seorang gembala, dia punya tongkat. Karena tongkat itu fungsinya ketika ada domba-domba yang kesasar, dia pakai tongkat. Untuk mengarahkan supaya domba-domba itu kembali kepada jalan yang benar, tidak keluar, tidak tersasar atau tersesat. Ya, tongkat itu juga dipakai, saudaraku sekalian, untuk menghalau binatang-binatang buas kalau ada yang ingin menerkam domba-domba itu. Jadi setiap gembala itu mereka punya tongkat. Ya, nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini kita akan melihat, saudaraku sekalian, ya, selama Musa menjadi gembala domba Citru, 40 tahun dia mempergunakan tongkatnya sendiri. Musa tidak pernah melakukan perkara-perkara yang besar. Musa tidak pernah melakukan mujizat. Musa tidak pernah memperlihatkan kuasa Allah. Karena dia mengandalkan tongkatnya. Maka firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul tongkat Allah. Saudara harus membedakan tongkat kita atau tongkat manusia dengan tongkat Allah. Sangat berbeda jauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka Musa pergi menghadap Firaun. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Sebelum Musa berangkat, Musa merasa, siapa sih aku ini? Kenapa Allah memilih aku untuk memimpin umat Israel? Musa tahu persis karakter bangsa Israel itu adalah keras kepala. Susah diatur. Kemudian saudaraku sekalian, untuk menghadap seorang pejabat pemerintah itu bukan hal yang mudah. Kita harus fasih. Kita bicara, sebab kalau kita salah bicara di depan pemimpin, seorang pemimpin, apalagi pejabat negara,
seorang raja, waduh kepala kita bisa hilang saudaraku sekalian. Maka Musa menolak. Musa berkata, Tuhan, apa enggak salah? Apa Tuhan enggak salah pilih? Kenapa pilih saya? Saya kan enggak fasih bicara. Bagaimana nanti kalau salah bicara di depan Firaun? Fatal, saudaraku sekalian. Ya, alasan Musa ini tepat. Ya. Jadi saudaraku sekalian, Musa menolak. Lantas apa kata Allah? Saudara, kalau Allah sudah merencanakan sesuatu di dalam hidup kita, kita tidak bisa menolak. Allah punya cara. Lantas Allah berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Sebagai seorang gembala, Musa selalu membawa tongkat. Kemanapun dia pergi, dia membawa tongkat. Musa berkata, tongkat Allah. Lemparkan tongkatmu. Begitu dilempar tongkatnya, saudaraku sekalian, jadi ular. Musa takut. Bahkan Musa lari, saudaraku sekalian. Sebab tongkat yang biasa dia pakai untuk menggembalakan domba. Tongkat yang dia pakai hari-hari, saudaraku sekalian, untuk pergi kemana-mana. Tiba-tiba berubah menjadi ular. Waktu Musa mau lari, Allah katakan, hei Musa, jangan lari. Pegang itu ekor ular. Lantas saudaraku sekalian, dengan gemetar, Musa takut sebab ini resiko. Ya. Begitu dipegang ular, dia bisa berbalik, saudaraku sekalian. Tapi karena ini perintah Allah, Musa lakukan. Dengan gemetar dia pegang itu ekor ular. Waktu dia pegang, saudaraku sekalian, ular itu berubah menjadi tongkat. Tapi sekarang bukan lagi tongkat Musa yang dia bawa kemana-mana. Tapi tongkat yang ada di tangan Musa itu sekarang adalah tongkat Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengubah ular menjadi tongkat. Saudara perhatikan ini perbedaannya. Sebelum Musa bertemu dengan Allah, dia mengandalkan tongkatnya sendiri. Kemana saja dia pergi, dia bawa tongkat. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Allah, waktu tongkat Musa diubah menjadi ular, kemudian menjadi tongkat kembali, itu bukan lagi tongkat Musa, melainkan tongkat Allah. Haleluya. Dalam hidup kita ini, saudaraku sekalian, ketika kita berjumpa dengan Allah, pasti terjadi sesuatu yang baru. Kalau kita benar-benar mau menghampiri tata anugerah Allah, maka saudara akan menikmati sesuatu yang baru. Itu yang dialami oleh Musa. Sekarang tongkat yang ada di tangan Musa itu bukan lagi tongkat pribadinya, tapi tongkat Allah. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, tongkat inilah yang membelah laut Kolsom. Haleluya. Ya, dengan tongkat ini dia bawa keluarganya pergi ke negeri Mesir untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Sekarang Musa tidak lagi berjalan sendiri, tetapi Musa berjalan bersama dengan kuasa Allah. Tongkat yang ada di tangan Musa itu adalah tongkat Allah. Maka ketika mereka menghadapi laut Kolsom yang begitu besar, begitu luas,
begitu lebar. Allah katakan, Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu dia sentuh laut, sudah laut terbelah dua. Itulah kuasa Allah. Haleluya. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kuasa Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam surat Ibrani dikatakan demikian. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu mari dalam hidup ini kita mau mengandalkan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia pasal 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Saudara, pagi hari ini kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. Haleluya. Kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Musa. Maka dalam Keluaran pasal 4 ayat 20, sejak dia memegang tongkat Allah, saudaraku sekalian, dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Maka sejak itu Musa dihormati oleh bangsa Israel. Karena dia bisa menyatakan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sangat berkuasa. Pagi hari ini pun, ketika saudara datang menyembah Yesus, kita harus percaya, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Makanya saudaraku sekalian, saudara, saya baru tahu kenapa Yesus suruh muridnya bawa tongkat. Artinya apa saudaraku sekalian? Yesus suruh mereka bawa tongkat karena tongkat Allah itu berkuasa. Haleluya. Itu sebabnya murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit. Sebelum mereka melakukan apa yang Yesus suruh, membawa tongkat, mereka nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi begitu mereka lakukan apa yang Yesus perintahkan, kemana saja mereka pergi, ketika berjumpa dengan orang sakit, mereka berdoa, orang itu sembuh. Haleluya. Dan saya percaya kuasa itu masih berlaku sampai saat hari ini. Sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita mau mengandalkan tongkat Allah. Jangan mengandalkan tongkat kita. Saudara lihat sekarang, ya, sehebat apapun ilmu seseorang, dia tidak akan mampu menghadapi perubahan dunia ini. Dunia sedang mengalami krisis luar biasa, saudaraku sekalian. Kalau saudara dengar berita-berita di dunia, mengerikan. Ya. Hidup kita sepertinya terombang-ambing. Tidak punya kepastian. Ya. Sebab itu kita harus punya tongkat Allah. Kita harus punya kuasa Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang menghadapi hidup ini. Sebab kalau saudara tidak punya kuasa Allah, kita tiap hari dengar berita yang menakutkan. Dunia tidak pernah memberikan berita yang mendatangkan sukacita. Tapi selalu beritanya menakutkan. Selalu beritanya membuat kita gelisah. Saudaraku sekalian. Ya. Tapi kalau kita punya tongkat Allah, silakan. Dunia mau bergelora sebesar apapun, kita percaya ada Yesus yang menyertai kita. Amin. Saya baru ngerti, oh, pantas Yesus suruh murid-muridnya, kalau kamu pergi memberitakan Injil, jangan bawa roti,
Jangan bawa bekal, jangan bawa uang. Tapi bawalah tongkat. Artinya apa? Kuasa. Haleluya. Ya. Orang Kristen itu, saudaraku sekalian, adalah orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi saudara lihat sekarang banyak anak-anak Tuhan kehilangan kuasa itu. Kenapa saudaraku sekalian? Karena mengandalkan tongkatnya sendiri. Coba kalau waktu itu Musa tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, tetap yang dia pegang itu tongkatnya sendiri. Tapi ketika Allah berkata, Musa lempar tongkat itu. Ketika tongkat itu berubah menjadi ular, dan Allah katakan, pegang ekornya, kembali menjadi tongkat. Itu sudah jadi tongkat Allah. Makanya saudaraku sekalian, Musa hidup dengan kuasa Allah. Sehingga saudaraku sekalian, Alkitab katakan, bangsa Israel sejak itu saudaraku sekalian, mereka enggak berani memandang Musa dengan sembarangan. Haleluya. Ya. Kita orang-orang Kristen dibekali kuasa yang dahsyat. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, saudaraku sekalian, Allah berikan kita kuasa. Maka saya ajak jemaat Tuhan, mari kita kembali kepada firman Allah. Firman Allah itu tidak cukup kita dengar, tapi firman Allah itu kita renungkan. Haleluya. Ya. Ketika kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kata Yosua, ya, maka kita akan berhasil dan beruntung. Saudara, banyak orang berhasil tapi nggak beruntung. Yo, bingung kan? Bingung. Dia berhasil, tapi nggak beruntung. Orang yang memiliki kuasa, orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, dia akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Saya punya tetangga itu di pastori. Dia punya keahlian potong rambut. Ya, saya suka potong rambut sama dia. Dia kalau potong rambut cepat, rapi, bagus. Tapi kasihan saudaraku sekalian. Ini orang gak beruntung. Ya, dia bukan anak Tuhan. Dia punya keahlian tapi gak beruntung. Dia kontrak tempat untuk potong rambut. 1 tahun 15 juta. Gak bisa bayar saudaraku sekalian. Bingung kan? Aneh saudaraku sekalian. Sebab apa? Nggak ada yang mau potong rambut. Paling 1 hari 1 orang, 2 orang. Mana bisa nutupin. Ya. Akhirnya sekarang apa? Tukang parkir. Itu tandanya orang yang berhasil tapi nggak beruntung. Dia punya keahlian. Tapi saudaraku sekalian, keahliannya itu tidak bisa mencukupi hidupnya. Bayar kontrak untuk tempat dia potong rambut aja nggak bisa bayar. Tapi beda dengan saudara dan saya, ketika kita melakukan firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam, saudaraku sekalian, Tuhan akan menjamin kita. Amin. Haleluya. Sebab ada kuasa Tuhan. Luar biasa. Makanya saudaraku sekalian, kita harus bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur. Sebab apa saudaraku sekalian? Kita punya Allah yang maha kuasa. Haleluya. Dan kalau Allah sudah mulai campur tangan, saudara lihat Musa. Ketika disuruh memimpin umat Israel. Jangan Tuhan, saya enggak sanggup. Saya bukan seorang pemimpin.
Saya tidak bisa bicara. Tapi Tuhan buktikan bahwa Tuhan bisa pakai. Haleluya. Ya. Ketika kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, maka kita mampu menghadapi hari-hari kita. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau mengandalkan tongkat Allah, bukan tongkat kita. Kalau selama ini kita mengandalkan tongkat kita, selama ini kita gagal, saudaraku sekalian. Selama ini kita terombang-ambing. Selama ini kita menghadapi laut Kolsom yang begitu luas. Ini membuat orang jadi putus asa. Siapa yang gak putus asa? Bagaimana mau berjalan kalau di depan ada laut? Jangankan laut, sungai aja yang bentang di depan kita, kita gak bisa untuk menyeberang sungai itu. Apalagi laut. Ya. Di depan kita ini terbentang, saudaraku sekalian, masalah-masalah yang besar. Tapi kalau kita hidup menurut firman Allah, mau melakukan perintah Allah, saudara akan diberi kuasa. Haleluya. Untuk saudaraku sekalian menghadapi setiap masalah dalam hidup kita ini. Ada terlalu banyak masalah. Ya, ada orang punya masalah ekonomi. Waduh, udah banting tulang siang malam, saudaraku sekalian. Ada orang punya masalah rumah tangga. Rumah tangganya berantakan, gak karuan-karuan, saudaraku sekalian. Ya, sampai kulit sama tulang. Karena rumah tangganya nggak pernah akur, rumah tangganya nggak pernah beres, saudaraku sekalian. Ada juga yang menghadapi masalah sakit, penyakit. Tetangga saya itu pagi-pagi biasanya suka jalan sama saya. Dia umurnya 72 tahun, saya 74. Saya lebih tua 2 tahun. Kami suka jalan pagi-pagi. Kemarin saya lihat ada bendera kuning. Ya. Loh, siapa yang meninggal ini? Ternyata bapak itu, saudaraku sekalian, yang suka jalan sama saya. Saya tanya, kenapa kok tiba-tiba meninggal? Aduh Pak Pendeta, dia komplikasi. Saya nggak tahu ternyata di dalam tubuhnya terlalu banyak penyakit, saudaraku sekalian. Semua jenis penyakit ada di tubuhnya. Pantas saya lihat mukanya agak pucat. Ya, agak pucat, saudaraku sekalian. Inilah hidup. Padahal dia punya kontrakan banyak. Masalah uang nggak masalah dia. Kontrakannya banyak, saudaraku sekalian. Dia tinggal duduk aja di rumah, nggak usah capek-capek. Duit datang tiap bulan, orang bayar kontrak. Tapi masalah yang dihadapi, kesehatan tubuhnya. Maka saya katakan, hidup ini terlalu banyak persoalan. Bagaikan kita menghadapi laut Kolsom. Tapi ingat, ada tongkat Allah. Haleluya. Ada kuasa Allah. Itu sebabnya saudaraku sekalian, berbahagialah saudara dan saya yang diberi tongkat oleh Allah. Sehingga apapun masalah yang kita hadapin, percayalah saudaraku sekalian, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Di depan kita ini ada perjamuan kudus. Percayalah kalau saudara makan minum dengan iman, saudara akan mendapat kekuatan. Haleluya. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Maka itu dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau kamu menginjil, pergilah berdua-dua, jangan bawa bekal, jangan bawa roti, jangan bawa uang, bawalah tongkat. Pagi hari ini pesan yang sama datang kepada saudara dan saya. Mari kita mau membekali diri kita ini dengan tongkat Allah. Maka kita akan menghadapi hari-hari ini. Tuhan memberkati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.
hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku alami bersama Yesus. Ketika kita bersama dengan Yesus, maka kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari ku lalui bersama Yesus. Amin, haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka dukaku alami bersama Yesus. Persoalan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami agar kami mempergunakan tongkat Allah. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami jangan memakai tongkat kami sendiri. Sebagaimana pengalaman Musa, 40 tahun dia mengandalkan tongkatnya sendiri. Dia tidak pernah menikmati mujizat, tidak pernah melihat kuasa Allah. Tapi setelah dia memegang tongkat Allah, dia mampu membelah laut Kolsom. Oh, kuasa Allah nyata dalam hidupnya. Pagi hari ini Tuhan, berikan kuasa itu kepada kami. Berikan tongkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami mengandalkan tongkat Allah. Kami menyadari kesalahan, kekeliruan kami. Itu sebabnya kami mau bangkit pagi hari ini. Berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan tongkat Allah. Maka kami akan melihat
perkara-perkara yang besar. Kami akan melihat mujizat-mujizat yang besar. Kami akan melihat keberhasilan yang luar biasa. Sebab ada kuasa Allah nyata di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni keegoan kami. Biarlah pagi hari ini lewat firman-Mu kami mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan tongkat Allah, dan kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebelum kami makan minum tubuh dan darah Yesus, Tuhan ampuni segala pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami, ampuni ketidakmengertian kami, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan iman, maka kami akan melihat perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada sampai saat pagi hari ini, kami percaya karena penyertaan Engkau. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami akan terima tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salibnya selama mulia. Salibnya down the Via Dolorosa in Jerusalem.
bangkit berdiri. Sudah dapat roti dan air anggur. Percaya katakan amin. Silakan duduk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Persembahan ini segala puji kami mau bersorak tinggikan namamu. Oh, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja karena Bapak Parulian sedang ke Jogja. Jadi saya akan sampaikan pengumuman dan saudara bisa lihat di handphone saudara masing-masing. Ibadah minggu depan berjalan seperti biasa, pagi jam 7 dan sore jam 4. Dan wanita seperti biasa. Oh belum, wanita masih libur ya. Jadi, kemudian saudaraku sekalian, selesai ibadah ini saya akan berangkat ke Tanjung Pinang mengunjungi anak kami yang ada di sana, bantu dalam doa. Jadi saya akan berada di sana sampai hari Kamis. Ya. Bantu kami dalam doa supaya Tuhan sertai perjalanan kami. Dan pagi hari ini kita akan berdoa buat beberapa saudara kita yang berulang tahun, ya, khususnya buat Bapak Fran Sondak ada di tengah-tengah kami. Silakan berdiri Pak supaya jemaat kenal. Puji Tuhan, inilah Bapak Fran Sondak yang tadinya mereka di Kalimantan Timur, tapi sekarang oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah buka jalan, mereka sekarang menetap di Jakarta, saudara sekalian, ya. Dan nanti minggu depan kita akan dengar kesaksiannya. Bagaimana kalau Tuhan sudah beracara itu luar biasa, mungkin juga minggu depan ibu atau istrinya bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Frans, dan kami sangat berterima kasih karena Bapak Frans sudah mengambil keputusan untuk berjemaat dan melayani Tuhan di GPDI Efrata. Amin. Karena Bapak ini juga di Kalimantan Timur sebagai seorang pelayan. Ya. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku ingin menikmati. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Haleluya. Emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku.
berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada kerajaan surga. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menikmati akan kasih-Mu Tuhan. Kami sudah menikmati kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau sertai kami, jalan hidup kami sepanjang hidup kami, di sisa hidup kami Tuhan Yesus. Ke depan kami mau serahkan Tuhan, di liburan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Jagai, sertai dan lindungi kami Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala beserta keluarga yang akan ke Tanjung Pinang Tuhan Yesus. Berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus. Penjagaan dan perlindungan yang daripada Engkau. Kami mau serahkan seluruhnya hanya dalam tangan-Mu saja Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau satukan hati kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sebab firman-Mu berkata, doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Parulian Siregar, Yohanes Siregar, Yonatan Siregar, Bapak Fran Sondak, yang oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, mereka boleh menikmati berkat Tuhan dengan ditambahkan usia 1 tahun lagi. Doa kami Tuhan, bukan cuma usia yang ditambahkan, tapi tambahkan kesetiaan, tambahkan ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Saudara kami yang tidak sempat hadir, Tuhan lawati. Dimanapun mereka berada, ingatkan mereka bahwa hari ini adalah hari Tuhan. Dan mereka mungkin sedang berada di luar kota. Tuhan, sertai mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah mereka boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat, Tuhan memberkati. Kami percaya. Karena firman-Mu berkata, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Maka Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang sudah kami nikmati dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.